Ini sekolah negeri impian, di mana semua orang diukur dari angka prestasi mereka. Dan aku, Tamara, harus siap bersaing dengan siswa-siswi terbaik dari kota ini. Maaf ya kak, aku nggak lihat. Ya nggak apa-apa, santai aja kali. Anyway, lo anak baru ya? Gak usah panik gitu, kita orang baik kok. Enggak kak, aku nama Tamara, aku anak pindahan. Jangan panggil kakak, kayaknya kita seumuran deh. Oh iya, lo pasti belum ke ruang kepala sekolah ya? Oh, oke, iya. Sini biar kita anterin, anggap aja sambutan dari kita. Kenalin, gue Kristal. Ini Bianca, Carmen, dan Valerin. Tamara ya? Selamat datang, saya Miss Natasha. Kamu harus tahu, Edunso hanya menerima yang terbaik. Standar kami tinggi, saya harap kau bisa mengikuti tata peraturan di sini. Anak-anak, kita kedatangan teman baru. Silakan perkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Tamara. Salam kenal. Baik, silakan duduk di tempat aku. Oke, kita langsung tes diagnostik matematika. Soal-soalnya berbasis olimpiade. Kerjakan ya. Oke, waktu mengerjakannya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Baik, sekarang saya bagikan hasil tes kalian. Baik, itu adalah nilai hasil tes kalian. Semoga dari adanya diagnostik ini, kalian mampu berkembang dan meningkatkan potensi kalian. Semangat ya. Baik anak-anak, karena sekarang waktu istirahat sudah tiba, saya izin keluar. Ini tuh rutinitas kita, namanya smart skills. Kita butuh ini buat jaga fokus dan daya ingat kita di sekolah. Kau lihat sendiri kan, segila aktivitas di sekolah ini. Dan ini juga lagi tren tahu, lo mau coba nggak? Biar nilainya sama-sama kayak kita. Enggak deh. Biasa nilainya paling jelek, langsung polos deh. Coba beli ini, berapa nomor itu? Wah, dan kamu dia, mana baru? Tenang aja. Anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, saya akan memberikan tugas proyek. Kumpulkan hari Senin dan kerjakan kelompok ya. Perfect. Kita kerja kelompok di rumah gue aja.
Sekalian bikin Samara makin dekat. Gimana Kak? Boleh Kristal, terima kasih banyak ya. Senang banget sih. Relax, akrab. Kemarin kita cuma cerita sejauh mana pun itu udah menjebak. Udah cukup, mereka udah selesai kumpul-kumpul lah. Mending kalian balik aja. Gua ada urusan lain. Dia masih polos. Aura lugunya kuat banget. Siapa yang bakalan curiga kalau anak desa yang polos itu yang bawa beramal? Itu mah pahlawan yang baru datang. Siap dijadiin tumbal. Rencana kita emang pernah gagal. Ra, ikut aku ke toilet sekarang. Tapi kenapa buru-buru? Udah, ayo ikut aja cepet. Ra, dengerin aku baik-baik. Kamu tadi denger kan apa yang mereka omongin? Yang mereka omongin itu bukan bercanda. Yang kamu lihat itu narkotika. Hah? Sumpah? Jadi yang tadi kita dengar itu? Iya, itu real. Indonesia sama Geng Kristal kerjasama buat mengedarin narkotika. Polisi udah ngintai mereka. Mereka sekarang lagi panik. Kalau nggak tuh, aku yang mau dijadiin tumbal dalam masalah ini. Tapi belum datang. Dan kamu nggak Geng Kristal. Nah, kayaknya sekarang kamu yang bakal jadi tumbal dalam masalah ini deh. Bisa ngedapetin kamu itu biar kamu masuk dalam jebakan dia. Dia mau semua kesalahan dia dilimpahin ke kamu. Si anak baru yang gampang dicurigai. Aku nggak mau kamu masuk penjara. Hah? Jadi hal yang selama ini aku alami itu benar? Iya. Hai. Kak, Alfie. Jadi maksud dari semuanya apa? Aku gak ngerti. Kejadian di dekat pengadilan kayak sebelumnya. Lo harus hati-hati. Kak, kamu yang aku chat tadi malam? Yes. Mau kenapa? Iya, pas tadi malam itu ada sosok misterius yang ngikutin aku. Aku gak tahu dia siapa. Aku lari, lalu aku sembunyi. Tiba-tiba ada chat masuk dari nomor gak dikenal di handphone aku. Isinya, berhati-hatilah dengan kristal. Dia tidak sebaik yang kamu lihat. Ini peringatan. Jangan percaya siapapun. Wah, coba lihat Ra. Ini. Kayaknya gue tau deh dia siapa. Hah? Siapa? Orang itu dengan Wait, what? Dia berubah. Oke, kita perlu jelasin dulu pertama. Ra, kita jelasin dari awal. Kita tenang dulu ya. awalnya karena gue punya alasan yang kuat untuk ngancurin mereka semua. Dalang dari semua ini adalah ibunya Kristal, yaitu Sarah. Bertanggung jawab atas kematian nyokap kandung gue dengan narkoba. Dan Sarah telah merebut ayah kandung gue, Sebastian. Gue punya kunci rahasia yang kalian butuhin. Misi kita yaitu harus kumpulin bukti buat ngejeblosin geng Kristal dan Damian. Tenang aja, lo gak akan jadi tumbal siapa-siapa kalau gini. Oke, aku bakal bantu kalian kok. Oke, gini aja. Nanti sepulang sekolah, kita ke kafe buat bahas soal masalah ini. Nanti gue share lokasinya ya. Oke,
Kita punya rencananya ada 4 fase. 1. Mendapatkan bukti kunci. Tujuan utama kita yaitu file data pembuatan narkoba dosis tinggi. File itu ada di tangannya B. Vivian. B. Vivian itu asisten pribadinya Sarah. Dulu dia kerja buat nyokap gue, jadi gue masih punya akses buat minta bantuan ke dia. Isi filenya itu apa? Filenya itu lengkap, bukan cuma soal pengedaran, tapi juga formulasi narkoba dosis tinggi yang mereka jual. Ini bukti yang kuat buat ngejeblosinnya Sarah. Gue harus segera ke rumahnya Sarah malam ini buat ambil file dosis tingginya itu dari B. Vivian. Biar lo nanti pagi siap-siap aja kontak Pak polisi. Tam, lo harus tetap friendly ke Kristal. Bertahan. Jadi ketemunya kita di sini buat ngebahas bukti-bukti yang udah kita temuin, Pak. Jadi anak baru itu benar-benar polos ya, Kristal? Pasti dong, Ma. Dia tuh anak biasa yang gampang diyakinin. Tinggal kasih sedikit perhatian aja, dia bakalan jadi boneka kita. Nyonya, semuanya sudah saya bereskan. Saya mohon izin ke lantai atas sebentar untuk mengambil ponsel saya yang tertinggal. Baik, cepetan ya, Viv. Gue mau lo juga cek jadwal meeting Tuan Sebastian besok. Nyonya Sarah, Tuan Sebastian, Kristal, sepertinya saya harus pulang sekarang. Saya merasa kurang sehat. Cepat kuliah, Viv. Besok pagi lo harus udah ada di sini. Sudah, Nak. Ini flashdisknya isinya laporan keuangan sekolah dan rekaman omongan Nyonya Sarah soal obat dosis itu. Makasih banyak. Flashdisknya kemana? Flashdisknya? Flashdisknya hilang. Flashdisknya kemana? Pasti Vivian. Angkat. Pengkhianat itu, lihat saja besok. Kamu jaga itu. Mau kemana guys desa? Jam segini masih di sini. Lo pikir gue gak tahu? Lo itu cuma bonekanya Kristal. Pil yang gue pegang ini adalah bukti dari kebusukan kalian. Lo nggak usah tahu, mending lo minggir sebelum lo jadi tumbal. Pasti kalian nyari sesuatu kan? Balikin apa yang lo ambil. Minggir, Erik. Lo semua tuh cuma takut sama Sarah. Minggir Bianca, jangan ngalangin. Mereka bawa barang bukti, ambil pilnya. Ih, lepas. Cepet lari, lari. Masa lari terus? Gerbang belakang masih jauh.
Ikut gua tahu jalan pintas. Siang, ayo kejar mereka. Siang, mereka kemana? Ayo taruh dia. Flash disknya hilang. Bukti kill dari tas Erik juga hilang. Kalian gagal kristal. Kalian membiarkan anak desa itu mencuri dari kalian. Ya aku nggak tahu mah. Bianca pasti ngebantuin dia. Dan Erik, kenapa lo bisa teledor banget sih sampai bisa kebobolan gitu? Gue gak tau Chris, gue pikir semua orang sudah pada pulang, makanya gue gak sampai memberi ke sekolah. Ini kita fokus ke acara. Pasti mereka sudah memberikan terang itu polisi. Kita tidak boleh tertangkap oleh anak-anak ingusan itu. Kita punya uang dan kita punya kuasa. Rencana B harus sempurna. Kita harus cepat menembakkan Tamara. Kita harus membuat polisi percaya bahwa Tamara adalah pengedar tunggal dari luar kota. Mulai cepetan. Semua barang bukti di ruang kerja Papa harus dibakar sekarang juga. Kita harus pergi sebelum matahari terbenam. Ya, kenapa nggak datang ke sini? Bisa kalian menjalankan rencana B di sekolah. Rencana awal gagal. Polisi sudah bergerak. Kita sini untuk mendapatkan bagian kita sebelum kalian keluar negeri. Saya segel tempat ini. Tidak ada yang boleh bergerak. Kalian dalam tahanan polisi. Berdasarkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan, kami memiliki bukti bukan cuma pengedaran narkoba, tapi juga pembunuhan yang tidak terungkap 10 tahun yang lalu. Hei, apa itu? Mana barang bukti? Berikan kasih itu. Saya tangkap kamu. Sumpah, belum banget. Kalian ngebantuin aku dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga mereka gagal jadiin aku tumbal dalam masalah ini. Kita bertiga berhasil. Kamu juga keren banget. Ya, halo. Iya, bawa mereka. Soal pengadilan biar yang lain saya urus. Maju. Pak, izinkan dulu saya bertemu mereka. Oh, boleh. Saya minta maaf ke kalian. Iya, kita maafin kok. Ya ada surat. Tamara, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sejak di sini, aku banyak mikir. Aku benci diri aku dan ibu aku. Aku iri sama hidup kamu yang tulus. Aku iri sama keberanian kamu yang datang dari desa dan ngehancurin semua kebohongan kita. Kalian yang selalu bilang kalau ini jalan pintas buat sukses, ternyata cuma bikin lingkaran kebohongan. Aku minta maaf buat semuanya. Kamu ngajarin aku apa itu keberanian. Jaga Bianca dan Kaldrik baik-baik ya. Kristal. Jangan pernah mengorbankan integritas diri demi ambisi atau standar prestasi yang palsu. Film ini mengajarkan bahwa narkoba, meskipun disamarkan sebagai pil pintar, adalah racun yang memicu kehancuran moral dan lingkaran kejahatan terorganisir yang hanya dapat dihentikan oleh keberanian dan kebenaran.